Bertemu lagi pemirsa di channel YouTube Saham Profitku dan apa kabar hari ini? Hari ini tanggal 16 Juni 2025. Kami menguploadnya pagi hari Senin, hari pertama bursa nanti akan dibunyikan loncengnya. Apa kabarnya satu minggu ini? Bagaimana portofolio daripada pemirsa? Kami berharap Anda punya portofolio yang merah menjadi hijau, yang hijau tetap hijau. Yang belum mengambil kesempatan bisa mengambil kesempatan tentunya dengan proses belajar lebih dulu. Dan kali ini kita akan bahas tentang BRPT, saham energi. Ya, strong buy saat ini. Siapa yang tidak tahu BRPT? Besutan dari Prajogo Pangestu ya. Kita tahu bahwa di dalam Juni terjadi lonjakan yang cukup drastis dari kisaran 700-an dia melonjak menjadi 1.500, bahkan 2-3 hari terakhir mencapai 1.600 ya. Nah, sebetulnya Songbai, siapa di balik kenaikan gila ini? Sebetulnya kita tahu cyclical ya, saham-saham yang berbasis tambang, energi, dan sebagainya memang saat ini sedang naik-naik. Contohnya Antam dan BRPT sendiri dan beberapa emiten yang berbasis energi tambang mereka mengalami kenaikan juga. Nah, BRPT, sebelumnya kami ajak pemirsa untuk mengenali ya, dari mana kami membaca, menganalisa, mengambil data, dan menyimpulkan ya. Anda harus familiar dengan investing.com, Anda juga harus familiar dengan TradingView, karena di sini dibahas tentang isu-isu semua pasar modal emiten di Indonesia. Anda melihat di sini grafiknya ya, bahwa pertengahan dari 9 April ya, dia mengalami pelonjakan dari harga yang di bawah dari 750 ini 600 ya kita lihat. 600 ya 589 sampai ke 1.525 ya. Anda juga ini trading view Anda perhatikan ini juga menunjukkan grafik yang sama ya. Di sini ada about Barito Pacific bla 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 bla. Anda melihat terjadi peningkatan net margin ya di kuartal pertama 2025. Nah, berikutnya ini adalah sekuritas daripada Stockbit. Kami tidak mempromosikan, tapi kami menggunakan untuk melihat biasanya profil company ya. Di sini kita lihat bahwa direktur komisionernya dikuasai oleh Prajogo Pangestu karena memang pemegang kendali yang luar biasa ya. Jadi Anda belajar bagaimana Anda melihat memetakan setiap informasi yang ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke tentunya ke HKHG ya. Bagi Anda yang setia terhadap channel kami, Anda tahu bahwa metodologi yang kami anut adalah buyer agresif dan seller agresif. Biasanya di dalam broker-broker tertentu ya, kebanyakan dominan mereka menggunakan metodologi net sell. Jadi ketika Anda jual 10 lot, ada yang beli 10 lot. Ketika Anda beli 100 lot, ada yang jual 100 lot. Ketika Anda menentukan harga Rp1.000 dijual dan matching ya, tentu ada yang beli Rp1.000. Jadi jumlah lot beli sama dengan jumlah lot jual, harga beli sama dengan harga jual. Ketika ada inflow, katakan 1 juta lot, pasti ada outflow 1 juta lot. Atau mungkin ketika ada valuasi dalam 1 hari, katakan 1 triliun beli, berarti ada 1 triliun jual. Biasanya dibedakan adalah komposisi broker yang terkandung di dalam 1 juta lot. Sehingga mereka mengatakan akumulasi adalah perpindahan ya dari banyak broker, sedikit broker. Sama-sama 1 juta lotnya, tapi dari 100 broker yang jual dan sama-sama 1 juta lotnya yang beli, tetapi hanya sedikit broker. Itu yang disebut fase akumulasi. Kalau dari kami ini metodologinya menggunakan seller agresif versus buyer agresif. Dan inilah hasil yang Anda lihat. Oke? Nah, Anda melihat bahwa ini dikuasai yang pertama adalah AK, sekuritas asing, sebanyak 5,2 juta lot. Anda bisa melihat valuasinya adalah 670 miliar dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini. Diikuti dengan nomor 2, buyer agresif, ini adalah broker lokal BUMN, yaitu CC Mandiri Sekuritas nilai 520 miliar atau 4, juta lot ya. Kalau dari sisi Haki, Anda melihat ada dua asing, AK dan YP. Jadi AK ini juga berada di buyer agresif juga secara agresif, sepertinya ya mixing aja ya atau tukar-tukaran ya.
Nah, bagi pemirsa yang baru, bahwa ketika Anda mendaftar ke sebuah sekuritas, katakan YP, jadi pembelanjaan Anda sebagai orang Indonesia itu masuk ke broker summary-nya asing. Jadi yang dimaksud asing ini belum pure betul-betul asing, bisa percampuran antara lokal dan asing itu sendiri. Demikian juga sekuritas lokal atau sekuritas BUMN bisa pencampuran antara retail asing dan retail lokal. Jadi Anda lebih bijaksana menyikapi setiap huruf ya. Oh asing, dikatakan asing. Belum tentu juga. Nah, kita melihat Bapak dan Ibu dan pemirsa, bahwa kita melihat bahwa ada total buyer itu lebih besar. Anda melihat, kita lihat ya, 4,5 triliun versus 3,9 triliun. Jadi 4,5 diwakili buyer, 3,9 diwakili seller. Atau mungkin 35 juta lot diwakili buyer dan 30 juta lot diwakili oleh seller. Sekarang kita mau lihat ketika harga sekarang ya 1.525 ditutup ya. Sekarang kita lihat berapa sih rata-rata dalam 1 bulan terakhir average mereka secara price. Anda melihat ya. Oke, ini harga 1.595, 1.575 ini mendekati mendekati kecil ya, Anda melihat. Oke, kita turun sebentar. 1.385, 1.370 kita melihat sebetulnya berapa sih broker summary-nya sampai 1.200. Ini 1 bulan terakhir ya. Memang dia sempat menyentuh di angka di bawah 600 ya. Tapi kita lihat sebentar. Ini cukup panjang rally-nya ya. Oke. Saya hanya ingin menemukan berapa sih average-nya. Ya, average-nya 1.286. Jadi dalam 1 bulan terakhir, average daripada broker AK itu 1.286 per lembarnya. Pada saat ini harganya adalah 1.525. Anda lihat sini ya. Jadi beda jauh sekali ya, 200 200 poinan ya. Nah, sebaliknya kalau kita melihat berapa sih average daripada seller agresif dari AK, kita lihat ya. Oke, kita ke bawah, turun. Turun ini hanya untuk mengkomparasikan 1.525 itu seberapa beda jarak dengan average-nya seller agresif ya, terutama broker AK. Ya 1.300 ya. Jadi ada beda 200 poinan ya. Tapi by the way ini trennya masih naik, tetapi nanti akan dikonfirmasi menggunakan charting ya, technical analysis, seberapa efektif di harga 1.525 bagi mereka yang belum masuk, bagi yang sudah masuk di angka itu, dan bagi mereka yang sudah masuk di 1 bulan yang lalu atau di harga bawah. Ya, dan melihat di sini juga ada grafik pie-nya ya, bahwa angka terbesar ya, ini ada 35 juta lot totalnya, angka 5,2 juta lot, ini secara batang juga demikian. Coba kalau kita lihat secara value ini vol ya, dalam mil ya istilahnya, 5, million ya. Soalnya 671 miliar. Anda bisa lihat ya, ini legendnya. Oke, sekarang kita bahas tentang graf HKHQ. Anda bisa melihat, coba kita mundur. Ini 1 bulan terakhir, kita mundur ke 2 bulan yang lalu. Apa yang terjadi dari grafik OHLC? Open High, Low, Close. Oke, Anda tunggu sebentar. Dan inilah penampakannya. Kita lihat ya, memang dia sempat low tuh 695 ya. Oke, atau kita mundur 3 bulan yang lalu untuk melihat historical. Ya, memang sempat ini ya, kalau Anda melihat grafik sempat naik. Coba kita lihat di sini. Dia dia sempat naik, turun, terus naik lagi ya. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Kita mundur ke bulan yang sekarang, maju ke bulan sekarang. Anda bisa melihat terjadi tren positif. Harga close 875 dia menggiring naik. Tertinggi memang dia sempat mencapai 1.610 ya. Ini high ya, Anda melihat legendnya high di sini ya. Tetapi close-nya 1.505 dan terakhir per hari Jumat kemarin itu ditutup di 1.525. Akankah dia naik rebound ke atas? Kita akan bandingkan dengan laporan analis lainnya. Nah, di sini ada melihat secara valuasi ya, bahwa versus HK versus HQ atau buyer agresif versus seller agresif, atau mungkin ada yang sebut weak hand versus strong hand ya. Strong ini mereka megang, weak itu yang mereka melepas ya, lemah, weak lemah ya. Jadi Anda melihat bahwa terjadi kenaikan. Oke, kita perbesar ya. Ini secara valuasi billion ya. Ini ada
ratus miliar, ya kelihatan ya, 333 miliar. Yang terakhir dia di tanggal 5 bulan 6 memang tertinggi-tingginya 790 miliar, hampir tembus 1 triliun ya di HK-nya, sementara di HQ-nya setengah triliun. Kalau ditotalkan memang 1,4 triliun. Jadi ada perbedaan volume. Jadi atau value ya. Secara HK-HQ memang dipisahkan antara yang agresif seller dengan agresif buyer ya. Oke, Anda melihat towernya cukup jelas ya. Secara volume juga demikian 5,46 juta terjadi di tanggal 5 bulan 6. Tapi memang trennya turun. Nah, ini yang Anda harus waspadai. Nanti technical analysis yang akan menjawab arah trennya itu kemungkinan besar akan menuju kemana. Sekarang kita lihat dari ini, share. Jadi Barito Pacific brand ini, apa BRPT ini ada 93 miliar lembar ya. Anda melihat secara volume, kalau merah ini menandakan frekuensi ya. Jadi memang terjadi kenaikan signifikan 26 Mei dan 5 Juni ya, dan turun kembali. Kalau secara value, Anda bisa melihat dalam triliun ya, 1,34 triliun. Jadi ini volume tanggal 5 bulan 6. Saya ulangi, value, valuasi gabungan seller match, antrian beli match, dan antrian jual match ya. Oke, Anda bisa pause, Anda bisa mempelajari ulang. Sekarang kita masuk ke bagian menarik lainnya yaitu fundamental. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini dimulai dari awal Desember ya. Anda lihat ke grafik kenaikannya. Sekarang kita bahas tentang SMA. Bagi mereka yang tidak tahu SMA, Simple Moving Average, definisi, kegunaan, fungsi, dan apanya, Anda bisa mempelajari di Google atau bagian video-video sebelumnya kami. Ya, jadi Anda melihat di SMA 20. Jadi di awal awal Mei ya, 16 April, itu harga sudah selalu berada di atas daripada garis SMA 20, Simple Moving Average. Anda bisa melihat ya, artinya tren jangka pendek itu masih kuat untuk naik. Perbedaan SMA 20 dan SMA 50, SMA 50 adalah harga penutupan selama 50 hari hari bursa ya. Jadi mungkin lebih smooth daripada SMA 20. Jadi dengan simbol di mana harga terletak di atas daripada SMA 20, berarti tren naik jangka pendek. SMA 20 jangka pendek, SMA 50 jangka menengah ya. Jadi jangka pendek ini masih uptrend ya. Anda bisa melihat ya. Terakhir ditutup 1525, sedangkan SMA-nya adalah 1180. Tetapi jika hari ini, tanggal 16 Juni, terjadi satu istilahnya breakdown ke bawah ya, bisa jadi ada sinyal pullback jangka pendek. Anda tahu pullback itu adalah lawan daripada istilahnya itu rebound. Kalau rebound dari mantul dari atas ke bawah, mantul ke atas, sedangkan pullback itu dari bawah ke atas, mantul ke bawah lagi. Jadi ada kemungkinan dia ketika nanti price-nya menyentuh SMA 20, dia mengalami pullback yang sifatnya jangka pendek. Nah, bagaimana SMA 50? Anda melihat simple moving average rata-rata penutupan selama 50 hari. Jadi dia lebih landai, lebih tenang daripada SMA 20 yang lebih responsif ya. Jadi harga terjadi breakout. Anda lihat ada breakout ya di perkiraan ini ya. April sampai awal Mei. Dia mengalami breakout. Jadi sinyal valid uptrend jangka menengah. Uptrend jadi naik. Jika masih harga masih berada di atas SMA 50, trennya BRPT ini masih sehat. Jadi Anda yang sudah megang di awal April, ini bisa dikatakan bahwa uptrendnya itu masih cukup sehat, walaupun Anda harus waspada ya. Nah, sekarang bagaimana EMA, Exponential Moving Average? Jadi EMA dan SMA itu ada perbedaan, di mana EMA ditambah bobot. Jadi bobot hari terakhir itu punya punya pengaruh terhadap garis indikator. Tentunya EMA ini dia lebih responsif terhadap pergerakan harga yang mempunyai volatilitas yang cukup tinggi. Dan memang ada beberapa kelemahan EMA. Ketika harga itu merupakan tanda kutip ya, permainan EMA akan merespon, tapi SMA itu tidak merespon sekencang daripada EMA. Sekarang kita coba lihat EMA 20 dan EMA 50 ya.
Oke, EMA 20 dilambangkan dengan biru dan EMA 50 dilambangkan dengan kuning. EMA 20 dan EMA 50 dia menyebar ke atas. Jadi ini masih tren valid sebagai angka garis support. Jadi support adalah penjaga harga supaya tidak turun terlalu jauh ya. Itu adalah supporting ya. Jadi harga saat ini berada di atas kedua-duanya. Berarti kesimpulannya adalah fase rally yang sangat kuat. Dan Anda melihat terjadi crossing bullish. Jadi bullish itu adalah kenaikan ya di EMA 20 dan EMA 50 itu terjadi. Anda melihat sejak di awal ya ini terjadi crossing ya. Di awal Mei sudah terjadi crossing. Jadi harga itu memotong garis EMA 20 dan EMA 50 dan menukik ke atas ya. Nah, bagaimana tentang MACD, Moving Average Convergent Divergent? Ini adalah kebalikan daripada EMA. Anda bisa googling sendiri ya, apa yang dimaksud dengan MACD, fungsinya, bagaimana cara menghitungnya ya. Kita lihat, oke. MACD Anda bisa melihat ini ada signal line kuning ya. Biasanya signal line-nya SMA 20. Ya. Jadi terjadi bullish crossover terjadi di awal Mei. Anda bisa melihat ini. Jadi awal Mei. Jadi hitam ini adalah histogram. Oke, coba kita besarkan supaya Anda bisa melihat dengan jelas ya. Jadi histogram terjadi bullish ini sejak awal Mei ya. Jadi crossing juga di sini. Jadi ya signal strength di sini dengan garis MACD itu dia rally ke atas seperti yang ditunjukkan di indikator tentang harga ini ya. Jadi histogramnya masih positif. Anda melihat histogram ini dia kalau negatif ke bawah ini dia positif. Dia sempat negatif di sini. Ya ini Anda melihat ya di bawah angka 10 ya. Ini skala saja ya, angka 10 ini ya. Jadi histogram masih positif, tren kuat. Ini belum overbook ya. Overbook adalah jenuh jual. Kalau overbook jenuh beli, saya ulangi, biasanya ketika overbook jenuh beli dia akan mengalami koreksi turun ya. Dan ketika terjadi oversold ya, jenuh jual, biasanya akan rebound atau memantul ke atas. Nah, bagaimana dengan relatif strength index RSI? Anda melihat skalanya ya, 70 adalah overbook ya, 30 adalah oversold ya. Jadi ini hanya indikator saja kok. Ini untuk menentukan. Dan Anda melihat, Anda harus waspada bahwa BRPT saat ini di 1525 itu setelah menyentuh angka 70 dan merangsek ke angka 85 skala. Jadi artinya sudah terlalu overbook ya. Jadi sinyal bullish masih kuat memang, tetapi Anda perlu waspada, ada kemungkinan terjadi koreksi. Nah, sekarang kita bahas tentang Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini adalah untuk mengukur volatilitas pergerakan daripada harga saham. Ini kita munculkan ya. Jadi ada middle, ada upper, dan ada lower ya. Anda bisa melihat harga menempel BB upper. Jadi harganya betul-betul satu garis ya dengan BB upper ya. BB upper ini bisa dikondisikan sebagai garis resisten ya. Dan Anda harus memadukan indikator-indikator ini dengan indikator-indikator lainnya. Jadi dia tidak bisa berfungsi sendiri. Jadi technical analysis akan membaca sebuah data yang sudah ada di masa lalu sampai masa yang sudah terlewati. Tetapi sayangnya dia tidak bisa membaca untuk gerakan atau kemungkinan ke depan. Jadi tetap ada kemungkinan 50-50 ya. Jadi Bollinger Band harga menempel BB upper, jadi trennya itu sangat kuat. Jadi jika harga nanti di hari Senin tanggal 16 Juni hari ini ya, itu mulai menjauh dari BB upper, itu ada kemungkinan potensi konsolidasi. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami juga memberikan sebuah ekstra ya. Oke, sebentar ya. Kalau tadi kita membandingkan buyer agresif sama seller agresif dalam hal ini, sekarang kita bandingkan secara setengah tahun ya. Anda bisa melihat dengan jelas. Jadi, oke. Bahwa merah ini melambangkan seller agresif, hijau ini melambangkan buyer agresif. Anda melihat ya head to head ya. Terkadang kalau gambarnya ini, ya Anda lihat ya,
buyer agresifnya lebih rendah daripada seller agresif. Nah, Anda bisa melihat itu. Ini 203 versus 232 ya. Itu di istilahnya di caption ini. Nah, biru ini ada angka nol. Kalau dia di bawah nol berarti seller agresifnya lebih unggul secara net daripada buyer agresif. Anda melihat ya, terutama di awal Mei ini, ya, dia terjadi suatu net buyernya lebih besar daripada seller agresifnya. Anda bisa melihat ya. Nah, ini juga kami tarik garis SMA 20 dan SMA 50. Oke, sekarang coba kita lihat secara ini, volume total. Di mana seller agresif kami tutup dan buyer agresif kami tutup. Nah, jadi volume total, Anda bisa melihat ya. Kalau hijau ini melambangkan hari itu terjadi kenaikan, harga close-nya lebih tinggi daripada open. Kalau merah ini harga close-nya itu lebih rendah daripada harga open. Nah, pemirsa kita tahu sekali lagi bagi mereka yang belum masuk, ketika Anda melihat Anda belum masuk dan Anda mau masuk, saya sarankan ya, tapi tidak absolut dan disclaimer on. Anda tunggu koreksi harganya di antara ring 1400 dan 1450 karena ketika Anda masuk di 1525 kita khawatir ada kemungkinan koreksi turun ya sedikit ya. Jadi Anda harus menunggu di SMA 20 itu 1400. Coba kita masukkan SMA 20. SMA 50. Oke. Oke, saya ulangi. Jadi Anda tunggu koreksi di 1400 sampai 1450 supaya Anda punya entry yang lebih aman. Jadi Anda harus hindari FOMO ya bagi mereka yang belum masuk ya. Saat harga sudah terlalu tinggi. Kalau menurut saya ini harga sudah terlalu tinggi. Dia mencapai angka Bollinger Band atas ya. Jadi hindari FOMO, harga sudah terlalu tinggi. Ketika tanpa ada volume buyer agresif, ini yang harus Anda waspada. Nah, bagi mereka yang sudah masuk di harga 1525, Anda bisa hold dulu sambil menunggu situasinya, tapi Anda disiplin ya pasang stop loss trailing mungkin di harga 1400 sampai 1450. Kenapa Anda harus pasang stop loss trailing? Karena di sini Anda melihat terjadinya overbought di sini ya. RSI menunjukkan angka 70 sebetulnya batas maksimal ya. Overbought atau jenuh beli yang biasanya terjadi koreksi atau istilahnya pullback ya. Tapi di sini 85, kelebihan 15. Jadi Anda waspada ya. Bagi mereka yang sudah masuk di harga 1500, pasang stop loss di 1400 sampai 1450. Jadi Anda harus amati distribusi ya. Jika buyer agresifnya mulai melemah daripada seller agresifnya, ya sampai di sanalah ada pertimbangan stop loss ya. Nah, bagi mereka yang sudah masuk di angka 800, ini yang menarik ya. Di bulan awal pertengahan April, awal Mei, Anda yang sudah masuk di angka 800-an, ya selamat, Anda sudah mendapatkan floating profit yang besar dan Anda perlu pertimbangkan melakukan partial sell untuk mengamankan atau untuk istilahnya mendapatkan margin profit real yang lebih besar. Anda bisa jual partial sell ya. Anda hold sisanya juga dengan trailing stop. Jadi Anda juga harus pasang trailing stop juga bagi Anda yang sudah 800 di 1400 sampai 1450. Dan Anda harus berhati-hati untuk tidak average up terlalu agresif. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini memang menarik BLPT saham cyclical yang memang kita tahu kondisi terjadi perang ya di Timur Tengah. Yang pasti komoditas minyak, komoditas emas, komoditas tambang, dan energi itu mengalami peningkatan ya. Jadi kami tidak bisa memprediksikan secara absolut apa yang terjadi nanti di jam bursa, tapi yang pasti data-data yang kami sajikan, Anda gali ulang, Anda pahami ulang, sehingga Anda mendapatkan hasil yang optimas. Jadi skala konsekuensi kerugian yang Anda putuskan itu merupakan konsekuensi daripada masing-masing individu.
Dan kita akan bertemu di video-video menarik berikutnya. Dan sekali lagi salam dari channel YouTube Saham Profitku.